Berangkat dari judulnya dulu aja, Indonesia Biner gitu. Gue membayangkan binari ya, 01. Yang gue bilang bahwa dunia digital, gue mencoba membayangkan cerita ini seperti itu, dunia digital dan dunia non-digital gitu. Udah kayak angka biner 01, harus ada satunya, nggak bisa berdiri sendiri. Udah seperti itu. Di serial ini episode satunya gitu dibuka dengan situasi yang sangat urban lokal gitu ya, ada di Jakarta, warung sate Padang, orang-orangnya berbahasa Minang gitu, sangat-sangat spesifik gitu ya etniknya gitu, bahkan gitu maksudnya sangat-sangat lokal banget gitu, bahkan lokalnya udah masuk sublokal lagi gitu, tapi hidup di internet. Begitu aplikasinya dihack, orang-orang itu yang kena, supir ojek yang kena, tukang sate yang kena. Itu cara gue mencoba untuk membentuk dunia di Indonesia Biner ini gitu. Lo masih percaya sama omongannya Evan? Hah? Ya sebenarnya kalau dunia online emang ada gitu ya di sekitar kita gitu, dan itu sekarang dari orang yang kerja kantoran sampai pedagang jalanan, tukang buah, ya maksudnya kenapa ada sinema sakur gitu, emang udah mengakar gitu ke kehidupan kita gitu. Kalau di cerita ini kan yang jadi korban malah yang orang-orang bawahnya gitu, yang masakur dan lain-lain yang merasa ditinggal gitu. Itu sih menarik buat saya sebenarnya, kayak dunia online itu ada kayak di layer tertentu di kehidupan kita, dan itu bisa ngerubah hidup orang juga gitu. Kok malah bilahan belakang? Ya, bisnisnya warna itu oke nggak sih? Kita bisa berhadapan dengan warung sate Padang yang kita kenal di Blok M atau mungkin di Pasar Santa atau di Kampung Melayu gitu. Lalu habis itu kita bisa pindah ke sebuah kantor cyber yang canggih, tapi mereka mengurus hal yang sama, mereka berhadapan dengan konflik yang sama. Kasih saya sesuatu untuk bisa kasih ke Pak Ruby. Metode yang kita pakai saat ini itu disebut XR atau Extended Reality. Jadi penggabungan antara mix antara reality set real dengan metaverse set di dalam LED. Biasanya kita pakai software namanya Unreal Engine, software 3D ya, apa game engine sebenarnya awalnya. Jadi teknik seperti ini sebenarnya pada awalnya dipopulerkan di series Mandalorian Disney ya. Biasanya kita pakai virtual production ini atau XR ini biasanya untuk sesuatu yang unreachable di real set. Misalnya kita mau satu hari syuting di gunung, tiba-tiba mau di gedung, tiba-tiba mau di mana. Jadi supaya efisien, dan kalau ada pergerakan kamera dan lain-lain pun sebenarnya secara fisik bukan kameranya yang bergerak, tapi backgroundnya yang kita bisa sesuaikan. Jadi supaya lebih efisien aja sebenarnya gitu. Tantangannya ya cukup banyak lah. Intinya gini, teknologi ini atau teknik atau metode ini sebenarnya akan menjadi maksimal potensinya apabila memang the whole ecosystem paling tidak punya knowledge yang sama lah mengenai syuting ini, karena berhubungan banget dengan cara kita menentukan angle kamera, lighting, set, dan lain-lain. Metode kerjanya pun juga lumayan berbeda. Kalau misalnya biasanya segala hal yang berhubungan dengan 3D itu di-develop di post-production, kali ini the whole process dilakukan di pre-production. Menyamakan lighting set dengan lighting di 3D, kan perlu ada kesamaan visi antara virtual art director dengan DOP dan lain-lain. Dibilang sulit sih tidak ya, tapi karena ini hal baru mungkin lumayan PR lah, lumayan lebih banyak effortnya. Yang kedua adalah ya ini yang dikejar kan adalah realistis, dan ini kan mengenai estetik. Itu juga tantangan sendiri karena backgroundnya juga kita menggunakan background yang dibuat dengan 3D, otomatis yang harus dikejar adalah kesan realistisnya kan, menyamakan lighting supaya kelihatan real dan lain-lain. Itu juga tantangan kedua lah. Apa lu pernah dengar self-advertisement karena aktif? Ketahuan. Sebenarnya ini pengalaman pertama ya dengan menggunakan virtual background, bisa ngerasain dengan teknik yang kayak gini karena canggih sih, ada tim bagian virtualnya sendiri dan bisa dengan cepat ngubah-ngubah propertinya gitu. Pengalamannya sih jadinya lebih secara teknis sih, ketika dimasukin properti memang harus mirip sih dengan apa yang ada di virtual. Kita saling ngerespon lah biar sama-sama setema nih secara properti dan virtual, dan ternyata layer itu sangat ngaruh. Jadi ada foreground, background itu sangat ngaruh, jadi rasa layarnya bisa tersamarkan gitu. Menurutku sih kalau misalnya virtual background itu paling keren memang set-set untuk kayak di luar jendela kayak gitu, jadi kayak gedung-gedung perkantoran. Tapi kalau misalnya interior kita mesti samain perspektif, soalnya kadang-kadang suka agak miring dan sebagainya. Nah itu seru sih untuk diulik. Kalau dari artistik jadinya lebih ringan ya, karena kita udah disupport secara background dan ruangan oleh si virtual. Bahkan yang kayaknya susah nih untuk mendapatkan lokasi yang seperti itu bisa di-create di virtual background gitu. Kalau dari goals sebenarnya pencapaiannya adalah dari karakter yang sudah dibuat, itu wardrobe-nya bisa menggambarkan apa yang sudah dibuat. Jadi pengaplikasiannya salah satunya lewat dari wardrobe. Kayak misalnya contoh Gala.
kayak kot-kot panjang hitam media yang dia pakai. Terus kalau dari Uzi, ya look cewek-cewek Singapurian yang kayak lebih, dia memang hacker tapi tidak perlu harus terlihat hacker dengan gayanya, tapi tetap kelihatan cewek yang kuat. Sebenarnya nggak harus hacker banget gitu. Cuma kalau memang dari Evan itu memang terlihat tuh sebagai ciri khas seorang hackernya tuh terlihat. Slate 544, take 2 and slate. Jumlah setnya sendiri sekitar 9 set kalau nggak salah, tapi terbagi menjadi satu set itu ada beberapa scene. Total ada 4 hari syuting untuk virtual production ini. Yang kita lakukan di sini tuh ada set eksterior, gedung Indosel, sel lantai 30 interior, ada ruang server, ada markasnya Uzi, rumahnya Uzi, kayak ruang hacker, sama kantor cybercrime.